Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembali kita di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan atau Tinambunan Kutakalang. Ya. Kemudian kita mencoba yel-yel Pemuda Batak Bersatu, yaitu satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Satu rasa, satu jiwa, itulah intinya. Ya. Nah, sekarang kita melihat sudah ending daripada perkara pembunuhan Brigadir Joshua Nopiansa Huta Barat. Ini sudah mau babak akhir. Dan di babak akhir ini ada yang sangat mengejutkan kita. Ya. Kenapa saya katakan yang sangat mengejutkan? Ya. Karena dalam sidang terakhir, yaitu waktu Putri Chandrawasih sebagai terdakwa, ini digali oleh hakim dan sangat-sangat jeli, ya. Dan sebenarnya apabila apa yang dikatakan oleh Putri Chandrawasih dijalankan semua keluarga dan juga ajudan, tidak akan terjadi pembunuhan Joshua. Selesai, ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat pernyataan atau kesaksian atau sebagai terdakwa Putri Chandrawasih di waktu sidang yang terakhir. Beliau sebagai terdakwa. Kita lihat bahwa apa yang dikatakan, waktu berunding 15 menit dengan Joshua. Inilah sebenarnya kesimpulan daripada semua perkara ini dan tidak akan terjadi pembunuhan. Mari kita lihat cuplikannya, ya. Duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul. Mohon izin yang mulia, waktu Deriki panggil Dek Joshua, Deriki naik bersama Dek Joshua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Deriki menyampaikan, mohon izin ibu, ini Joshua. Terus saya anggukan saja, terus Joshua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh, ya. Betul, ya. Kemudian Deriki masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Deriki keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Deriki masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Joshua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Joshua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang keji, dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan, walaupun tugasnya adalah pengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Joshua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas.
untuk urusan dinas, tetapi saudara yang membantu. Bukan, waktu itu Bukan. suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, saya tanyakan maksudnya. maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara, karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai kadif propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Iya. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Ya, yang mulia. Oke. Nah, sudah kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawasih. Kalau misalnya, ya kita percayalah ada pelecehan, ya ada pelecehan di sana. Walaupun itu kita tidak tahu benar atau tidak, tapi kita anggap benar, ya ada pelecehan. Nah, Putri Chandrawasih pada waktu sore-sore itu sekitar jam 18 ya, itu sudah diselesaikan dengan baik, win-win solution ya. Artinya Putri berbicara 15 menit dengan Joshua ya, mengatakan kepada Joshua ya bahwa saya mengampuni kamu Joshua ya. Nah, Putri mengampuni atas perbuatannya ya. Coba. Kemudian Putri mengatakan, namun demikian kamu harus resign. Resign itu artinya keluar dari rumah kami. Tidak lagi menjadi ajudan Ferdy Sambo. Ini sudah jelas dikatakan. Jadi sebenarnya persoalan sudah selesai. Kalau alasan pelecehan seks itu sudah beres di Magelang, ya, karena Putri Chandrawasih sudah mengampuni Joshua. Nah kemudian katanya, ya, Joshua itu sudah minta maaf kalau saya salah, ya. Jadi artinya pelecehan di sana itu kayaknya ya walaupun ada tapi sudah diselesaikan dengan baik ya, sudah selesai. Pokoknya kamu harus resign, jangan lagi ada di pihak kami. Terus Joshua katanya menangis ya, kata Putri. Nah kemudian setelah itu udah selesai kan, selesai. Berarti persoalan pelecehan itu sudah selesai, clear, tidak ada lagi persoalan. Ya, tidak ada. Nah, sekarang mari kita kembalikan siapa provokator di sini, ya. Nah, kalau menurut saya ada provokator yang mengkompori, yaitu Kuat Maruf. Ya, Kuat Maruf itu sebagai provokator. Bu, laporkan Bu. Ya, laporkan ke KPS. Padahal Putri Chandrawasih sudah damai. Hatinya sudah tenang, tidak ada lagi dia dendam kepada Joshua. Joshua pun sudah minta maaf. Kalau misalnya terjadi pelecehan ya, ini kalau nih ya. Nah, jadi sudah clear, ya. Nah, tadi hakim mencoba menganalisa hasil analisa psikologi Persnik ya. Jadi katakan bahwa kepribadian Putri kuat sebenarnya, dia kuat. Cuman dia mudah terpengaruh. Siapa yang mempengaruhi? Nah, sebenarnya Putri sudah selesai persoalan itu, nggak ada lagi.
Nah cuman Kuat Maruf dibilang, Bu, laporkan ke Ferdi Sambo. Nggak tahu jam berapa di Kuat Maruf melaporkan itu tidak tahu, apakah jam 10 malam, apakah jam 12 malam. Kuat Maruf, ya, jam berapa kau Kuat Maruf bilang kepada Putri, laporkan ke Ferdi Sambo, laporkan. Nah, kita juga tidak tahu apa laporan Putri, apakah laporan Putri tetap pelecehan atau laporan Putri sudah selesai. Tapi kita pernah dengar Putri mengatakan, sudah Pak, ini sudah selesai, tidak usah datang di Magelang, sudah selesai. Artinya sebenarnya sudah diselesaikan dengan baik. Jadi kalau menurut saya alasan pelecehan tidak ada lagi, sudah clear, ya. Dalam sidang kemarin itu waktu Putri Chandrawasih sebagai terdakwa itu clear, bersih, tidak perlu lagi dipersoalkan. Tolong pengacara Ferdi Sambo, ya, terutama Pak Aritonang, ya, tolonglah, ya, sama Febri, jangan lagi gadang-gadang pelecehan. Itu sudah diselesaikan oleh Putri. Kenapa Anda bongkar-bongkar lagi? Enggak usah lagi, ya, stop. Juga nanti mungkin dalam pembelaan juga nggak perlu lagi, karena itu sudah diselesaikan oleh Putri. Karena yang bersangkutan sudah menyelesaikan dengan baik dengan Joshua almarhum. Kenapa harus dibuka kembali? Ini suatu kebodohan ini, ya, kalau menurut saya, ya. Nah, kemudian katanya, ya, Putri Chandrawasih berada di rumah Saguling, ya. Kemudian, ya, naik dia ke lantai 3, ya. Kemudian dia belum melaporkan kepada Ferdi Sambo. Nah, kemudian setelah itu baru dia melapor kepada Ferdi Sambo secara detail. Nah, Ferdi Sambo di sana katanya marah dan emosi sampai tangannya dikepal-kepal katanya, ya. Nah, sebenarnya Putri juga kalau dia misalnya konsekuen dengan apa yang telah disampaikan di Magelang, bahwa dia sudah mengampuni Joshua dan Joshua sudah minta maaf, sudah selesai. Harusnya itu yang disampaikan, ya. Nah, namun, ya, di balik ini semua, apakah seperti pernyataan Eliezer, ya, bahwa Joshua harus mati, ya. Nah, coba kita lihat ini pernyataan Eliezer ini, ya, waktu dalam sidang bahwa ada perencanaan, ya. Mari kita lihat dalam cuplikan video ini. Terus pada saat itu bapak nanya ke saya, yang mulia, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya jawab, saya tidak tahu bapak. Nah, habis itu dia diam, yang mulia. Kan saya nangis beliau, yang mulia, dari depan lift keluar lift itu memang beliau nangis, yang mulia. Terus dia tanya ini apa, yang mulia, tentang kejadian. Saya bilang saya tidak tahu. Baru dia bilang Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Terus diam lagi, yang mulia, diam, nangis lagi, yang mulia. Baru dia bilang memang kurang ajar gitu, sudah menghargai saya, dia sudah menghina pangkat dan harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini kalau keluarga saya beginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam, yang mulia. Saya pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga, yang mulia, karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu. Kan dia bilang ada pelecehan, yang mulia, tapi kan saya tidak tahu itu di Magelang. Dan pada saat itu kan yang ada di Magelang kan yang untuk anggotanya saya, almarhum, sama Bang Riki. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di sana ya kami bertiga, yang mulia. Pada situ saya bingung juga, rasa salah juga, yang mulia, karena saya tidak mengetahui kejadian Magelang. Habis itu dia maju, yang mulia, mengubah posisi. Pertama kan biasa, yang mulia. Habis itu dia merapat begini ke saya, yang mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Joshua, ya. Dia bilang ke saya, kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Cak. Saya pada saat itu cuma jawab, siapa Pak? Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan, yang mulia. Backup Tidak ada, yang mulia. tidak ada. Tidak. Perintahnya jelas Jelas, ya. bahwa
cara apa? Itu pun dijelaskan yang mulia. Oke. Belum dijelaskan. Habis itu saat saudara diperintahkan nanti kamu bunuh Joshua, Siap, yang mulia. apa yang terpikirkan dalam benak saudara saat itu? Takut yang mulia. Takut. Siap, yang mulia. Saudara tidak langsung meresponnya. Saya belum pernah bunuh orang, Bapak. Ya saya pada saat itu tidak berani yang mulia menjawab. Saya cuma siap bapaknya. Cuma kata siap. Siap. Oke, kemudian Lalu di dalam duduk, saya duduk di kursi yang sofa yang satu, Pak Sambo duduk di sofa yang panjang yang mulia sebelah ke arah saya, dekat saya. Terus pada saat itu bapak nanya ke saya yang mulia, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya jawab, saya tidak tahu Bapak. Nah, habis itu dia diam yang mulia. Kan saya nangis beliau yang mulia dari depan lift keluar lift itu memang beliau nangis yang mulia. Terus dia tanya ini apa ya, tentang kejadian. Saya bilang saya tidak tahu. Kalau dia bilang Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Terus diam lagi yang mulia, diam nangis lagi yang mulia. Baru dia bilang memang kurang ajar anak itu, sudah menghargai saya, dia sudah menghina pangkat dan harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini kalau keluarga saya beginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam yang mulia. Saya pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga yang mulia karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu, kan dia bilang ada pelecehan yang mulia. Tapi kan saya tidak tahu gitu di Magelang. Dan pada saat itu kan yang ada di Magelang kan yang untuk anggotanya saya, almarhum sama Bang Riki. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di sana ya kami bertiga yang mulia. Pada situ saya bingung juga, rasa salah juga yang mulia karena saya tidak mengetahui kejadian Magelang. Habis itu dia maju yang mulia, mengubah posisi. Pertama kan biasa yang mulia duduk, habis itu dia merapat begini ke saya yang mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya. Dia bilang ke saya, kalau kamu yang bunuh nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Cak. Saya pada saat itu cuma jawab siapa Pak. perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan yang mulia. Backup Tidak ada yang mulia. tidak ada. Tidak. Perintahnya jelas Jelas ya. bahwa nanti kamu bunuh Joshua. Siap. Bunuh dengan cara apa? Itu pun dijelaskan yang mulia. Oke. Belum dijelaskan. Habis itu Saat saudara diperintahkan nanti kamu bunuh Joshua, siap. apa yang terpikirkan dalam benak saudara saat itu? Takut yang mulia. Takut. Siap yang mulia. Saudara tidak langsung meresponnya. Saya belum pernah bunuh orang, Bapak. Ya saya pada saat itu tidak berani yang mulia menjawab. Saya cuma siap bapaknya. Cuma kata siap. Siap. Oke, kemudian Lalu Nah, dari kesaksian Richard Eliezer, ya sudah jelas, ya Sambo menerima laporan Putri tadi, ya bahwa istrinya dilecehkan, diperkosa. Nah, jadi dikatakan Joshua harus mati. Wah, ini jadi sudah jelas Joshua harus mati. Nah, kemudian dia menangis dan menunduk. Nah, kemudian ada pernyataan yang sangat boleh dikatakan ya sebagai pimpinan memang ya pantaslah berkata seperti itu. Kalau kau yang bunuh Joshua, saya bisa lindungi. Nah, tapi kalau saya yang bunuh, siapa yang melindungi? Cuma sekarang ini pada kenyataannya dua-duanya membunuh, ya. Eliezer juga membunuh, ya. Sambo juga membunuh. Jadi sudah kolaborasi. Tapi ini kita aneh ini di keluarga ini, ya. Ibu PC sudah berdamai dengan Joshua.
selama 15 menit. Ibu PC mengampuni Joshua atas kesalahannya, walaupun itu dituduhkan pelecehan katanya ya, tapi kita tidak tahu ya. Sudah diampuni dan bahkan diminta untuk resign atau mengundurkan diri. Hakim tadi bertanya, mengundurkan diri dari mana? Dari kepolisian atau dari mana? Nah, dijawab ya sebagai ajudan Ferdy Sambo. Nah, artinya pada waktu itu pun kata Ibu PC, Joshua sudah minta maaf. Saya minta maaf, saya minta ampun Bu, katanya. Ini katanya si Ibu PC ini ya. Kita tidak tahu karena Joshua tidak ada, sudah meninggal. Tapi oke lah, kita percaya ini. Berarti persoalan pelecehan di Magelang sudah selesai. Nah sekarang, apakah pengacara Ferdy Sambo tahu masalah ini? Kalau tahu masalah ini, kenapa ini digadang-gadang? Ya, yang sudah selesai dibuka. Ini kan tidak benar. Ini kan sama dengan menyalahkan Bu PC. Ya, Bu PC kan sudah menyelesaikannya dengan baik. Kenapa mereka tidak percaya kepada Bu PC? Sambo juga kenapa tidak percaya kepada istri? Sudah dikatakan sudah saya selesaikan dengan baik. Waktu dia bilang ya Sambo, apa perlu saya enggak? Sudah selesaikan dengan baik. Ini buat diantara kita ya. Nah cuman si provokatornya ini nih Kuat Maruf ya. Jangan ada duri dalam daging. Ada apa kamu Kuat Maruf? Jangan kau berlagak-berlagak seolah-olah di situ enggak ada punya dosa ya. Ternyata kamu provokatornya. Kenapa kau beritahu kepada ibu? Laporkan ke Ferdy Sambo. Nah, sedangkan kepribadian ibu tadi ya dikatakan oleh hakim dia sebenarnya kuat. Cuman siapa yang mempengaruhi? Nah, jadi Ibu Putri itu kalau sudah masuk dalam circle of influence, siapa yang mempengaruhi? Dia bisa terpengaruh. Nah ini dia melaporkan ke Ferdy Sambo. Tapi laporan Bu Putri pun sebenarnya masih baik. Udahlah, nggak apa-apa. Ini aib keluarga, sudah kita selesaikan. Seorang ibu memang sudah menyelesaikan. Nah, tapi sekarang kenapa Sambo seberingas itu ya? Tidak percaya kepada istrinya. Istrinya sudah menyelesaikan dengan baik. Kok bisa beringas begitu? Joshua harus mati. Berarti ada udang di balik batu ya. Ada masalah. Nah, ini yang perlu digali nih ya. Kalau saya melihat kesimpulan kepada Pak Hakim dan juga kepada jaksa ya, pelecehan itu sudah selesai, itu sudah damai. Nah sekarang tinggal kenapa Sambo harus membunuh Joshua? Ini yang perlu digali. Nah kemudian kenapa berkolaborasi dengan ya yang lain-lain? Nah, Ricky Rizal ya sebenarnya apakah tahu? Ya, tapi kata Bu PC tadi Ricky masih ada Pak. Ya, artinya waktu Joshua di dalam kamar, Ricky ada, pasti mendengar pembicaraan itu. Nah kalau Ricky sudah tahu pembicaraan itu, kenapa dia amankan lagi senjata Joshua? Mereka sudah damai kok, sudah selesai persoalannya, selesai. Kenapa harus dibunuh lagi? Ini menjadi masalah. Jadi inilah pertanyaan kepada hakim nanti ya. Kalau menurut saya ending daripada semua ini sebenarnya persoalan sudah diselesaikan oleh Ibu PC di Magelang. Tapi kenapa dibuka lagi di Jakarta ya? Nah, karena ada skenario ya. Karena Sambo sudah punya skenario. Waktu di Saguling ya, waktu dia berbicara dengan Richard Eliezer ya dan juga Ricky Rizal ya, berani nggak backup saya kalau nanti saya konfirmasi ke Joshua. Nah, sebenarnya konfirmasi apa lagi ke Joshua? Kan Joshua sudah minta maaf, sudah minta ampun. Dia tinggal menunggu resigning, tinggal pindah, tidak lagi bekerja di rumah Anda gitu loh. Nah cuman ya, mungkin kalau dia resigning, kalau dia keluar dari lingkungan Sambo, ini berbahaya. Maka anak ini harus dibunuh. Nah ini kalau menurut saya ini ya. Kalau seandainya Joshua keluar dari rumah Sambo, Sambo berbahaya. Wah makanya bagaimana cara? Waduh, ibu sudah menyetujui dari saya ini. Wah kalau dia keluar, ini berbahaya bagi saya. Nah, mana ada uang yang katanya 100 triliun ya, 999.000 miliar
999 juta dan 999.000 rupiah. Hah? Kurang 1 rupiah 100 triliun ya. Nah, jadi kalau saya melihat nih Pak Hakim ya dan Pak Jaksa, Ibu Putri sudah setuju apapun kesalahan Joshua, dia resign, keluar dari lingkungan Sambo. Nah, mungkin kalau dia keluar dari lingkungan Sambo karena dia tahu banyak sudah cerita keluarga, sudah tahu adanya di Jalan Bangka tentang perempuan yang cantik, kemudian rekening ya, ada 4 rekening, ada uang. Nah, kalau dia keluar ini bermasalah memang. Nah, makanya direncanakan. Jadi Sambo mengatakan kepada Ricky, backup saya, mau nggak backup saya? Nah, Ricky sih nggak bilang apa-apa. Tapi begitu dibilang, mau nggak nembak Joshua kalau dia melawan? Ricky bilang, saya tidak kuat mental. Ya. Nah, kemudian Baradae. Nah, Baradae kan pasukan berani mati, brimob kan. Kalau pimpinan suruh tembak, tembak. Apalagi diceritain apa pangkat ide artinya seorang jenderal. Kalau saya dilecehkan Joshua, wah, ditanamkanlah kebencian kepada si Richard supaya Richard mau menembak. Ya, ini memang cara-cara ini. Tanamkan sama dia nangis. Pokoknya buatlah skenario, tanamkanlah kebencian kepada Richard supaya Richard juga benci sama Joshua. Ibu dilecehkan, oh begini, Anda tahu nggak? Oh tidak tahu ya, Bang, Anda tahu, orang tidak ada kok, orang damai-damai kok di Magelang, tidak ada apa-apa di Magelang, Bu Putri damai kok dengan Joshua. Ya. Cuman karena Joshua mau resigning kata Bu Putri, ya, ini ketakutan, Sambo ketakutan nih, kalau dia keluar nanti ada di Barreskrim, wah udah, dia ngoceh di sana, apalagi dia dituduh pelecehan seksual di sana, padahal enggak ya, dia ngoceh nanti di luar. Nah, makanya Sambo berpikir ini, wah ini yang dibikin skenario nih. Nah, makanya dibuat skenario Ricky. Kemudian Barada kan ini kan pasukan ini, di Brimob kan. Barada itu kan tukang tembak, kalau udah perang itu dia, ya suruh tembak, ya mau dia. Karena Sambo sudah mengatakan Joshua itu kurang ajar loh. Ini kan kalau sudah jenderal mengatakan seorang Barada, ya, Joshua kurang ajar, dilecehkan ibu, dia harus mati. Wah udah, jadi jiwa kasih sayang si Baradae itu sudah luntur, yang timbul kebencian. Nah, begitu timbul kebencian, disuruh nembak, mau ya mau, diisi peluru, ya diisi peluru, udah siap tembak. Nah, jadi ya saya menganalisa persoalan ini, ya sebenarnya PC sebenarnya tidak tega. Kenapa dia nangis terus? Ini perlu kita analisa nih. Kenapa PC itu nangis terus? Dia karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dia. Tidak sesuai, ya. Dia sebenarnya menginginkan Joshua cukup resign, mundurkan diri. Kok kenapa dibunuh? Ya. Nah, mungkin Sambo khawatir kalau Joshua keluar nanti dia di reskrim, oh rahasia saya terbongkar, ini Bung ya. Nah, maka buatlah skenario. Oke. Nah, nanti kau yang nembak, ya Richard, siap. Nah, kemudian nanti kita bikinlah skenario. Ini di Saguling ini, ya, di lantai 3 nih. Dan sebenarnya Putri katanya tidak ada pergi di kamar, tapi kalau menurut Eliezer ada Putri. Ya. Cuman Putri sebenarnya dia tidak setuju dengan cara seperti ini. Makanya Putri mengatakan saya di kamar. Bisa. Karena dia tidak setuju dengan cara seperti itu, dia mengatakan dia di kamar. Padahal mungkin dia ada di situ, ya, ada di situ. Kemudian Diga juga mengatakan saya tidak melihat mayat Joshua katanya keluarnya. Memang jadi waktu keluar dari Duren 3 dibawa oleh Ferdy Sambo, ya, saya tidak melihat mayat Joshua katanya. Karena tidak sesuai dengan skenario dia. Dia sudah mengampuni kok. Dan Joshua sudah minta ampun. Tinggal dia di resigning. Nah, dengan ada kata-kata resigning ini kan yang make kan Putri Cendrawasih, ya.
Jadi bukan memang ajudan Ferdi Sambo, tapi yang pakai kan driver ini Bu Putri ya. Nah, tapi banyak sudah rahasia diketahui oleh Joshua ya, termasuk rekening ya, termasuk situasi rumah tangga ya, termasuk di Jalan Bangka adanya cantik yang nangis-nangis. Jadi kalau menurut saya ya, udahlah, kepada pengacara Ferdi Sambo ya, kepada Pak Aritonang terutama ya, Pak Aritonang nih ya, teman kita nih orang Batak ya, tolonglah ya. Mereka sudah berdamai di Magelang, sudah selesai. Jadi pembunuhan itu bukan alasan pelecehan seksual. Walaupun dibikin Sambo alasan pelecehan seksual, ini hanya untuk alibi dia, ya. Karena skenario pertama pun sudah dibuat seperti itu, ya. Jadi skenario kedua ya dibuat lagi, kira-kira begitu. Nah, jadi mulai hari ini, kalau menurut saya stop pelecehan seksual di Magelang. Karena sudah berdamai Ibu Putri dan juga almarhum Brigadir Joshua Nofriansah Huta Barat. Ya, Bu Putri sudah mengampuni Joshua. Ya, dan hanya pesan dia, nanti kamu Joshua resigning, mengundurkan diri dari rumah kami. Joshua minta ampun dan mohon maaf dan dia menangis. Ya, jadi sebenarnya baik-baik kok sebenarnya. Cuman kenapa dibuat menjadi kayaknya malapetaka? Yaitu ada provokator ini. Provokator siapa? Ya Kuat Maruf. Laporkan Bu, ya. Dan kita lihat Kuat Maruf mendampingi ibu sampai ke lantai 3. Apa nih Kuat Maruf? Ya, makanya hakim juga menanya, Anda sekian menit, sekian berapa? Mungkin Kuat Maruf ini selalu mendampingi ibu, karena ibu ini gampang terpengaruh. Udah Bu, kita laporkan aja. Ini udah. Bisa. Jadi tolong ya pengacara Kuat Maruf ya, jangan bilang Kuat Maruf itu tidak punya peran. Dia provokatornya itu ya. Nah, makanya Bareskrim membuat ini pembunuhan berencana ya, semua ikut ya. Benar. Enggak salah. Nah, tinggal hakim nanti memutuskan ya. Tapi namun mulai sekarang kalau saya melihat di ending daripada persidangan ini, pelecehan seksual adalah tidak ada. Karena itu sudah berdamai Putri Chandrawasih dengan almarhum Joshua. Tinggal pembunuhan yang memang kata Eliezer diinginkan oleh Ferdi Sambo. Joshua harus mati. Nah, itu tadi. Kalau dia keluar dari rumah, dia akan bercerita bagaimana uang yang 100 triliun ya, ke rekening siapa. Nah, jadi ya lebih baik dihilangkan. Kalau dihilangkan kan mungkin ya nggak tahu lah ya. Terserah mereka lah. Kenapa dihilangkan juga? Tapi menurut analisa saya ya seperti ini. Mudah-mudahan saya salah menganalisa ini. Tapi saya pikir ya ini jelas. Nah, jadi Richard Eliezer dia adalah pasukan ya. Kalau atasan bilang tembak, apalagi sudah diprovokasi ya. Artinya sudah ditanamkan dulu kebencian kepada Eliezer ya. Sedangkan Eliezer tidak tahu masalah, dia merasa berdosa. Dia merasa berhutang kepada Ferdi Sambo, ya, karena tidak bisa menjaga ibu. Oh, dia berhutang. Nah, ditimbulkanlah, udah Joshua dia harus mati. Nah, ini siap nembak, siap. Apalagi dibilang kau aman. Wah, ini jenderal memberinya dia. Ya siaplah. Ya, namanya juga pasukan ya. Eliezer kan pasukan. Nah, kalau Ricky Rizal dia bukan pasukan karena dia ya mungkin di Bareskrim di mana ya, bukan di Brimob. Pokoknya bukan di. Kalau Brimob itu pasukan, suruh tembak ya tembak. Apalagi ditanam kebencian dan diprovokasi, ya udah. Nah, jadi inilah kira-kira kesimpulan saya ya dalam sidang selama ini. Masalah pelecehan seksual sudah selesai karena Putri Chandrawasih dan Joshua sudah berdamai dan sudah baik-baik. Hanya tinggal inginan Putri Chandrawasih, Joshua mengundurkan diri dari lingkungan keluarga Ferdi Sambo. Nah, cuman dibalik ini, kalau dia keluar, ya Ferdi Sambo yang terancam mungkin karena tahu rahasia ya. Nah, jadi itulah kira-kira perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya katakan ini
bisa nanti dipertimbangkan oleh hakim dan jaksa. Dan juga kepada pengacara Ferdy Sambo, terutama Pari Tonang ya, jangan lagi gadang-gadang itu pelecehan ya. Mereka sudah berdamai. Karena dalam agama kita pun Kristen ya, Tuhan mengatakan kalau Anda berperkara ya, sebelum ke pengadilan berdamailah dulu. Itu ajaran daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus ya, berdamai. Nah, ini sudah dilakukan oleh Putri Chandrawasih di Magelang. Sudah selesai. Jadi jangan lagi dibongkar-bongkar, inilah nggak perlu. Stop itu pelecehan ya, stop. Sekarang tinggal bongkar kenapa Sambo membunuh Joshua. Ini sekarang yang perlu dibesarkan. Nah, kenapa Sambo membunuh? Karena dia menginginkan mati sesuai dengan pernyataan Eliezer ya. Nah, jadi sekianlah dari saya, mungkin tambahan. Ini di akhir persidangan ya, sebentar lagi pasti tuntutan ini. Nah, tuntutan kepada Eliezer, Kuat Maruf dan tersangka lainnya. Nah, semoga hakim dan jaksa jeli melihat perkara ini. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga channel ini tetap eksis, dan saya juga mohon kepada semua pemirsa ya, semua teman-teman, tolonglah dibantu channel ini di-share, di-like dan subscribe ya, supaya channel ini bisa tetap eksis. Demikianlah dari saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tersebut bermanfaat buat kita semua di akhir daripada persidangan Ferdy Sambo. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Salam sehat buat kita semua dan Tuhan memberkati. Amin.